Shalom sahabat Komsos yang terkasih, kembali lagi berjumpa dengan saya Maria Martiani Manae pada program Komsos Keuskupan Sibolga kita, Orsik obrolan seputar iman Katolik. Nah, pada edisi kali ini kita akan berbincang-bincang dan mengulas Injil pada Hari Raya Kabar Sukacita. Tentunya kali ini kita akan ditemani oleh seorang narasumber yang akan membantu kita untuk berbincang-bincang mengenai Injil pada Hari Raya tersebut. Baik, selamat berjumpa kembali Pastor. Selamat berjumpa Maria, apa kabar? Sehat Pastor, Pastor sehat? Puji Tuhan, sehat ya, selalu. Puji Tuhan. Ya. Baik Pastor, terima kasih banyak telah hadir bersama dengan kami untuk membantu kami mengulas Injil pada Hari Raya Kabar Sukacita. Baik. Nah, sebelum kegiatan kita dimulai, kami persilakan Pastor untuk memimpin kita dalam doa pembuka sekaligus nanti langsung membacakan Injil. Baik, terima kasih Maria ya. Iya Pastor. Jadi Maria dan juga rekan-rekan sahabat Orsik dimanapun berada, kita mengawali pertemuan kita, bincang-bincang atau obrolan seputar iman Katolik kita pada hari ini dengan terlebih dahulu kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan kami berterima kasih kepadamu karena Engkau sungguh hadir dalam seluruh perjalanan umat manusia, dalam seluruh perjalanan kami, terutama melalui kabar sukacita yang kami dengarkan dari pewartaan Malaikat Gabriel kepada Maria melalui perayaan yang kami rayakan pada hari ini. Kami bergembira, kami bersyukur karena Tuhan yang menyelamatkan itu sungguh hadir bersama dengan kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang Maha Kuasa, pada kesempatan ini kami hendak berbagi, bersharing tentang pengalaman iman Katolik berdasarkan bacaan kitab suci atau Injil pada Hari Raya Kabar Sukacita ini. Bantulah kami dan sertailah kami sepanjang kegiatan ini, agar apa yang kami bagikan, kami sharingkan sungguh-sungguh berguna untuk penambahan dan pengembangan iman kekatolikan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, jadi Maria dan sahabat Orsik dimanapun berada, kita akan mendengarkan sebentar tentang Injil pada hari ini, pada Hari Raya Kabar Sukacita yang diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku tidak bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku
menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik Pastor, terima kasih karena sudah membacakan Injil pada Hari Raya Kabar Sukacita. Nah, sekarang kami berikan kesempatan kepada Pastor untuk menjelaskan secara singkat mengenai Injil pada hari itu. Baik Maria, terima kasih ya. Iya Pastor. Jadi Maria dan juga sahabat Orsik dimanapun berada, hari ini kita merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Hari Raya Kabar Sukacita sebenarnya memuat aspek di mana manusia secara umum menerima sebuah kabar yang memang kabar ini adalah kabar sukacita yang diterima dari Allah melalui malaikat Gabriel, dan Maria di sini sendiri, Maria Ibu Yesus, itu hadir sebagai wakil dari seluruh umat manusia. Maria mendapatkan kabar sukacita. Mengapa disebut kabar sukacita? Karena memang kabar ini sudah dinantikan oleh bangsa Israel begitu lama. Kalau kita ingat pewartaan para nabi, itu selalu mengatakan bahwa akan lahir seorang penyelamat dunia dari tunggul Isai. Penyelamat yang akan menyelamatkan bangsa Israel terutama, tetapi juga untuk semua umat manusia. Penyelamat dari mana tergantung dari konteks yang dihadapi oleh bangsa Israel. Misalnya ketika bangsa Israel sedang dalam pembuangan, Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, Yesekiel, dan lain sebagainya, itu selalu mewartakan tentang keselamatan yang akan datang. Dan keselamatan yang akan datang itu akan terjadi ketika Tuhan sendiri datang menyelamatkan umat manusia. Dan itu hadir dalam diri seorang Al-Masih, seorang Emmanuel, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dan inilah sebenarnya kabar bagi umat manusia yang merupakan kabar sukacita yang sudah ditunggu lama, yang sudah diwartakan oleh para nabi, dan sekarang terjadi ketika Maria hidup. Dan Maria lah kira-kira orang pertama dari semua banyak orang, semua manusia, yang berani untuk tampil terlibat diri dalam karya penyelamatan itu, melibatkan diri dalam kabar sukacita itu. Tentu kita tahu seorang Maria dengan kegadisannya, dengan keremajaannya, pasti akan terkejut, pasti akan cemas, pasti akan gelisah ketika tiba-tiba didatangi oleh malaikat Gabriel dan mengatakan kepadanya, "Hai Maria, engkau dikarunia oleh Tuhan, Tuhan menyertai engkau, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki." Nah, ini tentu membuat Maria itu terkejut, cemas, was-was, dan macam-macam yang lain. Nah, tetapi kita lihat sikap Maria dengan kabar ini, dia tidak menolak, dia tidak mengesampingkan itu, tetapi dia mencoba merenungkan, membawanya dalam hati, lalu pasrah terhadap apa yang dikehendaki Tuhan yang sedang datang mengunjungi dia. Kabar sukacita yang datang dari Allah ini sebenarnya mengatakan kepada Maria tentang kelahiran Sang Juru Selamat itu, kelahiran Yesus Kristus itu, yang sudah ditunggu lama oleh bangsa Israel. Nah, ini dia, Sang Penyelamat dunia. Nah, berhadapan dengan itu, tentu Maria seperti dikatakan tadi, membutuhkan waktu untuk bermenung, membutuhkan waktu untuk merefleksikan, agar dia sampai kepada penerimaan situasinya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh malaikat itu kepadanya. Tapi kita melihat sendiri bahwa Maria pasrah dengan kerendahan hatinya, dengan ketaatannya, dengan ketulusannya, menerima warta gembira yang disampaikan oleh Tuhan melalui malaikat Gabriel. Dan itulah yang kita dengar di akhir Injil Lukas tadi, "Aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Jadi Maria dan sahabat Orsik yang terkasih, kita bisa membayangkan bagaimana seorang Maria yang muda itu, masih gadis belia, yang masih sedang bertunangan dengan Yusuf, tiba-tiba didatangi dan mendapatkan informasi dari orang yang mendatanginya, yaitu malaikat, bahwa dia akan mengandung
dan dia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan harus dinamai dia Yesus. Nah, ini tentu membuat dia sangat bingung, sangat terkejut, bagaimana mungkin hal ini terjadi karena aku belum bersuami. Karena memang pada kesempatan itu Maria dan Yusuf itu sedang bertunangan, belum resmi sekali begitu. Belum jadi suami istri. Jadi masih bertunangan. Tetapi dikatakan dia akan mengandung dan akan melahirkan. Bagaimana mungkin Maria menjawab, merespon itu? Aku belum bersuami. Tapi Roh Kudus akan menaungi engkau, kata malaikat Gabriel itu kepada kepada Maria. Nah, jadi sebenarnya inti dari bacaan kitab suci pada hari ini sebenarnya untuk kita semua, Maria dan sahabat Orsik dimanapun berada, ialah bahwa Tuhan mengirimkan kabar sukacita kepada manusia yang diwakili oleh Maria melalui malaikatnya Gabriel, agar apa yang dinanti-nantikan oleh manusia untuk keselamatan mereka itu akan tercapai sebentar lagi dengan kelahiran Yesus Kristus di Bethlehem nanti, yang akan selalu kita rayakan setiap hari raya Natal tanggal 24, 25 dan sepanjang masa Natal. Nah, apa kira-kira pesan untuk kita pada hari ini sebenarnya? Tuhan memberikan kabar sukacita kepada kita. Walaupun kita siap atau tidak siap, Tuhan akan selalu mengatakan hal yang menggembirakan untuk kita, untuk semua manusia. Dan karena itulah kesempatan juga untuk kita berbagi juga sukacita itu kepada orang-orang yang kita jumpai dalam seluruh kehidupan kita setiap hari. Jadi kita dipanggil juga sebenarnya di hari raya ini, kalau kita mau menghayatinya dengan baik, ialah bahwa warta kita kepada orang lain melalui apapun itu, apakah secara langsung atau melalui media sosial, media elektronik, media digital dan lain sebagainya, itu harus warta-warta yang bersifat sukacita, bersifat menggembirakan, bersifat menyelamatkan untuk banyak orang. Tetapi bukan warta-warta yang membuat orang gelisah, bukan warta-warta yang membuat orang semakin merasa stres, semakin merasa dihina, semakin merasa terpukul, semakin merasa disingkirkan. Tetapi dengan perayaan kabar sukacita pada hari ini, ya kita juga mau mengambil bagian dalam kabar sukacita Allah kepada manusia yang diberikan kepada Maria, dengan cara yang menyebarluaskan juga warta sukacita kepada semua orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita setiap hari. Demikian Maria dan juga sahabat Orsik dimanapun berada, secuil dari inti bacaan kitab suci yang kita dengarkan pada hari ini. Ya. Baik Pastor, terima kasih atas penjelasan singkatnya mengenai Injil pada hari raya kabar sukacita. Kemudian Pastor, jika kita kembali ke dalam Injil tersebut, tadi di ayat 32 dikatakan di situ, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Nah, menurut Pastor, berdasarkan ayat tersebut, apa arti dari perkataan malaikat yang mengatakan bahwa Yesus ini akan disebut anak Allah yang maha tinggi? Ya, memang Yesus ini akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Iya. Memang kalau secara teori ya, ya kalau kita mau menjawab pertanyaan ini ya memang cukup sulit kan begitu. Karena kita tidak tahu apa maksud Allah kan begitu. Hanya Allah itu melalui malaikat Gabriel katakan kepada Maria bahwa anak yang akan dikandung oleh Maria itu akan lahir, dia akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tentu kita dalam posisi kita sebagai manusia itu hanya mau menerima, mendengar dan menerima apa yang dikatakan oleh Allah itu. Anak ini akan menjadi besar dan menjadi anak Allah yang maha tinggi. Nah, sekarang apa persis tanggapan kita terhadap warta malaikat ini kepada Maria? Bahwa malaikat sudah mengatakan bahwa Yesus ini adalah anak Allah yang maha tinggi. Maka kita bersama dengan Maria itu berusaha untuk mempercayai, beriman semakin mendalam kepada warta malaikat yang diberikan kepada Maria, bahwa yang nanti akan dilahirkan dari Maria itu sungguh-sungguh anak Allah
Dan dia, karena dia adalah anak Allah, ya tentu posisinya ya tidak seperti manusia kan. Tinggi. Dia posisinya pasti ya seperti Allah lah, bahkan bukan seperti Allah, tapi memang dia Allah sendiri. Maka ya pasti dia akan berada pada posisi yang maha tinggi. Nah, jadi dari segi itu ya kita mungkin bertanya-tanya apa maksudnya kan. Tapi dari pihak Allah sendiri ya, saya adalah Allah dan saya pasti berada pada posisi yang maha tinggi, posisi yang tinggi daripada semua manusia yang lain. Nah, jadi memang pasti Yesus Kristus yang datang ke dunia itu pasti tidak sama dengan manusia pada umumnya seperti kita kan, tapi dia pasti posisinya itu memang berada di tempat yang tinggi karena dia adalah Allah sendiri. Itu maksudnya sebenarnya kan, bahwa dia dikatakan dia akan bertumbuh dan menjadi anak Allah yang maha tinggi. Ya, memang dia sudah maha tinggi. Hanya kita sekarang itu, apakah kita sebagai orang yang beriman itu menerima dan percaya kepada warta malaikat itu atau tidak. Nah, tetapi Lukas mau mengajari kita pada hari ini, sekaligus mengajak kita untuk beriman, untuk percaya bahwa Yesus itu memang adalah Allah yang maha tinggi. Begitu. Karena dia adalah putra Allah sendiri yang lahir ke dunia. Itu kira-kira Maria. Baik Pastor, terima kasih untuk penjelasannya. Kemudian Pastor, di akhir ayat 2:32 tadi dikatakannya kan, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Iya, tahta Daud. Nah, kira-kira bagaimana hubungan Yesus ini dengan tahta Daud, Pastor? Iya, jadi bagaimana hubungan antara Yesus dengan tahta Daud? Nah, secara umum memang ya, kita kalau ingat pelajaran kitab suci ya, pelajaran kitab suci itu ada kira-kira 3 generasi besar kan. Abraham sampai dengan Daud itu 14 keturunan. Kalau kita baca di Matius itu bab 1 ayat 1 dan seterusnya, itu jarak antara Abraham sampai ke Daud itu ada 14 keturunan. Dari Daud sampai ke pembuangan itu juga 14 keturunan. Nah, dari masa pembuangan sampai kelahiran Yesus sendiri itu juga ada 14 keturunan. Jadi banyak sekali itu. Nah, kita ada sekitar sekian ya. Tapi antara Daud dengan Kristus itu 14 dikali 2. Karena dari Daud ke pembuangan, lalu pembuangan sampai ke Kristus. Nah, 14 kali 2 menjadi 28 keturunan. Jadi dari Daud, lalu Salomo dan seterusnya sampai ke Yusuf yang bertunangan dengan Maria dan akan melahirkan Yesus. Jadi ada sekitar 28 keturunan kan. Dan inilah yang menunjukkan di mana persis letak hubungan antara Yesus sendiri dengan Daud. Bahwa memang Yesus itu adalah keturunan dari Daud sendiri. Jadi Daud ke Salomo dan seterusnya sampai ke pembuangan lagi nanti, dari pembuangan 14 keturunan sampai ke Yusuf dan Maria. Dan itu ada sekitar 28 keturunan. Jadi hubungannya di situ sebenarnya, bahwa mengatakan Yesus ini itu tidak terlepas dari Daud, keluarga Daud. Dia merupakan perpanjangan keturunan dari Daud, bahkan dari Abraham bahkan. Abraham ke Daud, Daud ke pembuangan, dan pembuangan sampai ke Kristus. Itulah hubungannya kira-kira. Jadi iman Abraham turun ke iman Daud, turun ke iman orang-orang di pembuangan, dan sampai nanti kepada Kristus. Seperti itu. Itulah hubungannya yang panjang sekali. Jadi seperti itu hubungannya, Pastor ya. Baik Pastor, kalau kita kaitkan dengan kehidupan konkret kita sehari-hari, bagaimana hubungan tentang Injil ini, warta kabar sukacita tentang kelahiran Yesus ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Baik Maria dan juga sahabat Orsik, ya secara sederhana seperti yang sudah dikatakan tadi, bagaimana persis kita membawa isi Injil ini dalam kehidupan konkret kita setiap hari. Ya, tidak lain dan tidak bukan seperti dikatakan tadi, bahwa hari ini kita merayakan tentang Hari Raya Kabar Sukacita. Di dalam Hari Raya Kabar Sukacita kita merayakan tentang bagaimana malaikat mengunjungi Maria serta menyampaikan kabar sukacita itu kepada Maria. Maka untuk kita, dan kabar sukacita ini sebenarnya isinya ialah Kristus yang adalah putra Allah sendiri, yang adalah penyelamat dunia sendiri, yang akan lahir nanti
yang kita rayakan di hari Natal. Maka ya kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang Katolik, kita mencoba untuk menghayati perayaan kabar sukacita ini dalam kehidupan kita sehari-hari dengan mencoba seperti tadi itu, menyebarluaskan, mewartakan tentang kabar, tentang berita, tentang informasi yang membuat orang lain juga bersukacita. Tentu seperti Maria kita kan, jadi seperti Maria, bukan Maria Manau ya, tapi Maria Ibu Yesus kan. Nah, jadi seperti Maria juga, kadang-kadang kita itu bisa berada pada situasi di mana kita tidak mengerti dengan apa yang sedang kita alami. Tetapi kita tetap diminta oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar sukacita itu kepada orang lain. Untuk berperilaku yang membuat orang lain itu mengalami sukacita. Menampilkan perilaku yang membuat orang lain itu bergembira. Walaupun seperti Maria, kadang kita tidak mengerti, kadang kita cemas, kadang kita tidak puas, kadang kita... Tapi ya kita harus tetap dengan rendah hati, tetap dengan tulus ikhlas, tetap dengan kebesaran hati untuk menghidupi sukacita Allah ini, kegembiraan Allah ini untuk kita sendiri dan juga untuk orang lain yang hidup bersama dengan kita setiap hari. Nah, inilah kira-kira kalau kita mau bawakan isi Injil ini kepada kehidupan konkret kita setiap kali. Artinya bahwa panggilan untuk menyelamatkan itu adalah panggilan yang membuat dunia sukacita, membuat orang lain sukacita, dan karena itu kita harus terlibat seperti Maria di dalam itu, mengambil bagian, berperan penting di dalam proyek keselamatan Allah ini untuk juga menyelamatkan orang lain, menggembirakan orang lain, membuat orang lain bersukacita dalam kehidupan bersama dengan kita setiap hari. Inilah kira-kira intinya kalau bagaimana kita, kalau ditanyakan bagaimana kita mengaitkan dengan kehidupan konkret kita. Masih banyak sih pesan-pesan, tapi ya tidak mungkin kita mengulas semua, kan begitu. Itulah intinya dulu. Ya, baik, terima kasih Pastor untuk dialog kita saat ini. Sekarang kami berikan kesempatan kepada Pastor untuk memberikan rangkuman singkat tentang seluruh topik yang telah kita bahas pada hari ini. Silakan Pastor. Baik Maria ya, terima kasih ya. Sahabat Orsik yang terkasih yang berada dimanapun, hari ini kita sedang merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Seperti yang kita dengarkan tadi dalam Injil, dalam Kabar Sukacita kita mendengarkan berita yang disampaikan oleh Malaikat Gabriel, berita dari Allah kepada Maria, bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan Yesus yang adalah penyelamat dunia. Warta sukacita ini juga mengajak kita sekalian untuk selain merayakan dalam upacara-upacara liturgi seperti dalam perayaan Ekaristi, dalam perayaan Sabda, tanpa imam misalnya, tapi yang lebih penting ialah kita diajak untuk semakin beriman bahwa Allah senantiasa hadir bersama kita untuk datang menyelamatkan kita, untuk datang menolong kita, untuk datang mengangkat kita dari lembah dosa, untuk sampai dan diantar kepadanya, dan kita ditransformasi menjadi pribadi-pribadi yang disebut dengan anak-anak Allah. Dan karena itu ajakan yang kedua kepada kita semua, sahabat Orsik dimanapun berada, ialah bahwa kita diajak juga hari ini untuk berbagi kegembiraan, berbagi sukacita seperti yang diterima oleh Maria dari Malaikat Gabriel. Satu hal yang menarik, bahwa ketika Maria menerima kabar sukacita dari Malaikat Gabriel, dia pun meninggalkan rumahnya dan pergi ke Yudea, di rumahnya Elisabet saudaranya, untuk berbagi juga kabar sukacita kepada Elisabet saudaranya. Nah, inilah kira-kira maka panggilan untuk kita ialah setelah kita mendapatkan kabar sukacita dari Tuhan kepada kita, maka kita juga dipanggil untuk meneruskan kabar sukacita itu kepada rekan-rekan kita, sahabat kenalan kita, keluarga kita, dimanapun berada, untuk membuat juga mereka mengalami sukacita, kegembiraan di dalam Allah seperti yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, inilah panggilan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang Katolik, menjadi orang-orang Kristen yang baik, yang selalu membagikan kabar sukacita kepada sesama kita setiap hari seperti Maria yang menerima kabar sukacita dari Allah dan berbagi kepada Elisabet saudaranya, karena
penyelamat yang dirindukan oleh dunia akan hadir berkat keterlibatan Maria dalam karya keselamatan Allah. Demikian saudara-saudari, sahabat Orsik dimanapun berada, dan Maria sebagai kesimpulan untuk kita semua pada Hari Raya Kabar Sukacita hari ini. Ya. Baik, Pastor, terima kasih. Sahabat Komsos yang terkasih, usai sudah perbincangan kita mengenai Injil pada Hari Raya Kabar Sukacita. Semoga Injil pada Hari Raya Kabar Sukacita ini dapat membawa sukacita kepada kita dan kedamaian. Untuk itu, Pastor, silakan untuk menutup kegiatan ini. Nanti Pastor tutup dengan doa penutup dan berkat. Baik, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah menyertai kami semua dalam kesempatan berbagi dan bersharing tentang sabda Tuhan pada hari ini kepada semua umat-Mu, terutama kepada sahabat-sahabat kami dimanapun berada, sahabat Orsik dimanapun mereka berada. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, sertailah kami dalam hari-hari ini, terutama dalam perayaan Hari Raya Kabar Sukacita ini. Semoga kami senantiasa mampu untuk berbagi kabar sukacita yang berasal daripadamu dalam kehidupan kami sehari-hari, terutama orang-orang yang hidup bersama dengan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sahabat Komsos, sampai jumpa kembali. Shalom. Salam.